Teman-teman, jumpa lagi dalam channel YouTube saya. Pada pagi ini saya akan membahas tentang bagaimana lolos beasiswa pada tahapan interview. Jadi pada pagi ini saya akan menjelaskan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan. Kedua, pertanyaan apa saja yang dipersiapkan, pertanyaan dan jawaban apa saja yang perlu dipersiapkan ketika wawancara, dan yang ketiga tentang wawancara khusus PhD. Nah, wawancara merupakan tahapan akhir ketika kalian mendaftar beasiswa. Pertama kan kalian harus mendaftar administrasi. Kemudian setelah lolos administrasi, kalian akan mendapatkan pengumuman kapan wawancara akan dilakukan jika kalian lolos dalam seleksi administrasi. Nah, pada sesi ini saya akan khusus membahas tentang interview atau wawancara pada beasiswa Stipendium Hungarikum. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Itu pertanyaan pertama. Jadi yang pertama perlu kalian persiapkan tentang mental atau belief kalian sendiri. Ini penting. Mengapa? Belief itu berkaitan dengan kepercayaan kalian atau keyakinan kalian bahwa kalian itu adalah orang yang layak, tepat untuk mendapatkan beasiswa. Ketika kalian memiliki beliefs, maka hal ini akan mempengaruhi motivasi kalian ketika wawancara, mempengaruhi ide-ide kalian, apa saja yang akan kalian jawab ketika melakukan wawancara. Nah, jadi yang pertama perlu dipersiapkan adalah belief atau keyakinan kalian berkaitan dengan bahwa kalian itu adalah orang yang pantas, layak untuk mendapatkan beasiswa Stipendium Hungarikum. Kedua, yang perlu kalian persiapkan adalah device atau alat apa saja yang perlu dipersiapkan. Beasiswa Stipendium Hungarikum khusus umumnya wawancara dilakukan melalui via online, biasanya melalui Skype. Jadi yang perlu kalian persiapkan tentu pertama peralatan device. Jadi kalian mau pakai HP atau laptop, terserah kalian. Kalau mau pakai laptop itu jauh lebih bagus, tapi kalau mau pakai HP juga sama-sama bagus. Kalian menggunakan HP-nya ya dikasih standing begitu, misalkan pakai tripod dan yang lain sehingga tidak goyang-goyang HP-nya. Atau mau pakai iPad terserah, atau mau pakai tab terserah. Yang terpenting mendukung proses wawancara kalian. Yang kedua, pastikan kalian punya jaringan internet yang kuat. Wawancara itu merupakan tahap terakhir, dan kita tahu berjuang dalam daftar beasiswa melalui administrasi itu kan memakan waktu yang sangat banyak dan menguras pikiran dan tenaga. Jadi sangat disayangkan jika kalian tidak menyiapkan wawancara dengan serius. Lebih-lebih ketika melakukan wawancara ternyata wifi kalian terputus, atau HP kalian atau HP kalian lagi ngedrop, atau laptop kalian ngedrop. Bahkan misalkan tiba-tiba lampu mati, aliran listrik mati. Eman-eman wawancara kalian terputus dengan hal fisik. Jadi kalian harus benar-benar memastikan alat yang kalian gunakan dan jaringan wifi atau jaringan internet yang kalian gunakan. Nah, pengalaman saya ketika mendaftar beasiswa di negara lain, saya gagal salah satunya karena kurang mempersiapkan, termasuk wawancara. Ketika wawancara saya lupa jadwal wawancaranya, bahwa hari tersebut saya harus wawancara beasiswa di negara lain. Nah, akhirnya saya menggunakan HP tuh di pinggir jalan sambil kayak orang selfie begitu. Jadi itu merupakan penilaian bentuk ketidakseriusan bagi kalian bahwa kalian itu tidak layak untuk digunakan. Saya sadar itu. Maka ketika saya mendaftar beasiswa Stipendium Hungarikum dan dinyatakan lolos dan sudah memiliki LOE dari profesor, maka saya mempersiapkan dengan baik wawancara yang akan saya lakukan, termasuk device dan di mana saya harus wawancara. Waktu itu saya wawancara di tempat kerja. Jadi saya izin pada atasan
bahwa saya akan melakukan wawancara dan saya akan melakukan wawancara di kantor karena jaringan wifi lebih terjamin dan listrik juga terjamin. Nah, kemudian apa yang perlu dipersiapkan berikutnya? Tentu kemungkinan pertanyaan dan kemungkinan jawaban. Jadi yang perlu kalian persiapkan kemungkinan pertanyaan dari profesor dan jawaban apa yang perlu dipersiapkan. Ini sangat penting. Bagi master biasanya ditanyakan info beasiswa ini dari mana yang kalian dapatkan dan mengapa kalian mengambil kampus tersebut dan jurusan itu. Jadi sebelum wawancara kalian itu sudah browsing kampus yang kalian tuju, jurusan apa yang kalian pilih di situ. Misalnya ketika ditanya, oke, kamu jelaskan tentang diri kamu dulu dan motivasi apa yang membuat kamu daftar di kampus ini misalkan atau di jurusan ini. Jadi kalian sudah memiliki jawaban, sudah browsing. Misalkan saya ini memiliki latar belakang pendidikan. Saya punya cita-cita untuk menjadi guru atau menjadi dosen yang expert dalam bidang pendidikan biologi atau matematika dan yang lain. Setelah saya browsing tentang informasi beasiswa dan jurusan tentang biologi, saya tertarik untuk mendaftar di kampus di jurusan biologi di kampus A. Mengapa? Karena di jurusan tersebut memiliki keunggulan dalam bidang X, misalkan memiliki keunggulan dalam bidang X di jurusan biologi. Nah, selanjutnya berdasarkan fasilitas juga memiliki fasilitas yang komplit dan memiliki tenaga pengajar yang berkualitas. Dosen-dosen yang mengajar di situ adalah orang-orang yang expert, profesor yang diakui keilmuannya, misalnya begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang mau kamu lakukan kalau kamu keterima di kampus tersebut? Kalian berarti ditanya yang lebih spesifik tuh. Bilang saja misalkan, saya ingin belajar tentang biologi khusus tentang epidemi. Atau saya akan misalkan kalau kalian jurusan matematika, saya akan mempelajari matematika yang berkaitan dengan teknologi digital. Kebetulan hanya di kampus tersebut yang menyediakan keunggulan itu. Jadi saya yakin ketika saya belajar di situ saya akan berkembang dan saya akan belajar serius tentang teknologi digital khusus dalam pembelajaran matematika. Misalkan begitu. Nah, kemudian misalkan apa yang akan kalian lakukan ketika kembali dari setelah lulus, misalkan kontribusi apa yang akan kalian berikan. Bilang saja misalkan saya nanti akan melakukan pengabdian di masyarakat, atau saya akan kembali ke negara saya untuk menjadi seorang pakar, menjadi seorang dosen yang akan menyalurkan ilmu pengetahuan saya, atau kalian akan bekerja di sebuah pemerintahan di mana saya akan menyalurkan keilmuan saya untuk kepentingan negara. Nah, itu jadi tapi disebutkan lebih spesifik dengan kaitan keilmuan kalian. Nah, itu biasanya wawancara yang dilakukan dalam beasiswa. Nah, bagaimana dengan wawancara untuk doktor? Apa yang perlu dipersiapkan? Bagi pendaftar beasiswa doktoral Stipendium Hungarikum, maka yang perlu kalian persiapkan pertama, kalian benar-benar memahami riset plan atau topik riset yang kalian ajukan dalam beasiswa Stipendium Hungarikum. Jadi pastikan kalian sudah memahami dan hafal dari introduction atau latar belakang research problem, research methods, dan analysis data. Jadi kalian harus benar-benar memahami itu. Biasanya profesor akan meminta kalian menjelaskan secara singkat riset topik penelitian kalian, yaitu mengukur sejauh mana kalian menguasai itu. Tentu profesor yang akan melakukan wawancara sudah memahami topik riset yang kalian ajukan.
maka profesor akan menguji sejauh mana kalian mampu mempertahankan ide-ide kalian dan sejauh mana kalian memahami riset kalian. Nah, pertanyaan berikutnya dari profesor setelah kalian diminta menjelaskan, dia akan bertanya, apa Anda yakin riset yang kalian akan ambil tersebut memiliki dampak terhadap penyelesaian masalah tertentu, tergantung tergantung terhadap riset topik kalian. Misalkan saya melakukan eksperimen dalam matematika, maka pertanyaan dari profesor, apa kamu yakin dengan eksperimen tersebut akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matematika, misalkan masalah achievement yang kalian angkat atau creative thinking. Apa Anda yakin akan menyelesaikan achievement atau creative thinking? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi kalian harus mengelaborasi dan jelaskan, misalkan sudah ada penelitian sebelumnya yang menyatakan tersebut tetapi tidak berhasil, jadi kalian kritik, misalkan penelitian sebelumnya tidak berhasil karena apa, kalian jelaskan di situ. Nah, pertanyaan berikutnya dari profesor biasanya, bagaimana cara kamu mengumpulkan data? Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Maka ini berkaitan dengan metode atau research methods. Kalian itu research methodnya analisis atau analisis korelasional atau komparasi atau eksperimen atau deskriptif. Kalian harus memahami itu. Jadi itu berpengaruh terhadap pengumpulan data. Kalau misalkan eksperimen, maka bagaimana pengumpulan datanya itu tergantung dengan riset kalian. Jadi kalian harus jelaskan dengan detail. Misalkan, karena riset penelitian saya ini sebuah eksperimen, misalkan kalian bilang randomized experiment atau true experimental design atau quasi experimental design, maka kalian harus menjelaskan metode saya menggunakan pengumpulan data yang saya gunakan melakukan observasi langsung. Pertama saya memberikan pretest, kemudian post-test, dan saya mengamati tentang proses pembelajaran yang berlangsung. Maka profesor akan bertanya lagi, bagaimana kalian melakukan observasi misalkan atau mengumpulkan data, teknik pelaksanaannya. Berarti kalian diminta menjelaskan lebih detail. Saya nanti akan menggunakan observer ketika melakukan penelitian. Jadi saya misalkan menggunakan 5 observer untuk mencatat proses pembelajaran, sejauh mana pengelolaan guru, dan sejauh mana keberhasilan, sejauh mana kreativitas thinking siswa, dan achievement siswa. Jadi kalian harus menjelaskan di situ. Nah, bagaimana dengan penelitian yang asosiasional? Misalkan kalian melakukan asesmen terhadap kreativitas thinking siswa di Jawa Timur atau di Jakarta. Kalian harus menjelaskan secara detail metode apa yang kalian gunakan dalam asesmen tersebut. Misalkan kalian asesmen terhadap motivasi, kreativitas thinking, atau achievement, berarti kalian harus menjelaskan motivasi, kreativitas thinking, achievement, alat apa yang perlu yang kalian gunakan dalam asesmen tersebut. Misalkan, saya menggunakan asesmen motivasi dengan kuesioner milik si X atau mengembangkan dari si X. Saya melakukan asesmen terhadap kreativitas thinking menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti X. Dan kemudian saya melakukan tes terhadap siswa, tes achievement atau tes kemampuan siswa dalam bidang matematika menggunakan tes achievement yang saya buat atau saya kembangkan atau saya adaptasi dari penelitian orang. Nah, jadi kalian clear menjelaskan bagaimana cara pengumpulan data tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya dari peneliti biasanya tentang analisis data. Kalian apa analisis data yang kalian gunakan? Nah, jadi kalian harus memahami kalau kalian asesmen apa kalian menggunakan korelasional, apa di situ melibatkan komparasi. Misalnya kalian, saya menganalisis data menggunakan analisis regresi, multiple regresi, atau menggunakan ANOVA, atau menggunakan strategi komparasi misalkan ya.
itu tergantung terhadap penelitian. Tentu yang lebih paham terhadap analisis data kalian sendiri, dan jangan sampai salah menuliskan analisis data, dan jangan sampai salah memahami riset desain sehingga kalian salah menjelaskan tentang analisis data. Tentu ini akan berpengaruh terhadap penilaian bagi kelayakan kalian oleh profesor, apakah kalian layak atau tidak. Apakah kalian benar-benar siap menjadi mahasiswa doktoral yang akan melakukan penelitian dengan serius. Jadi pahami tentang introduction, research problem, how to collect data, and analysis data. Itu menjadi kunci kalian bagi yang melakukan interview doktoral, school doktoral di kampus Hungaria, khususnya bagi pelamar stipendium Hungaricum. Jadi kalau kalian memahami memahami tentang riset kalian dan kalian menjawab dengan baik, nanti profesor akan melakukan penilaian sejauh mana kalian bisa menjawab itu. Dan jangan meremehkan interview, karena banyak yang sudah dapat LOE juga gagal di interview karena tidak layak. Nah, jangan bikin kesalahan atau meminimalisir kesalahan. Nanti kalau kalian diterima, maka berapa bulan kemudian atau sebulan, mungkin ya sebulan setengah, kalian akan mendapatkan pengumuman kalian akan bahwa kalian lolos dan diterima sebagai awardee beasiswa stipendium Hungaricum. Jadi mudah-mudahan pada sesi kali ini bermanfaat buat kalian. Selamat berjuang dan mempersiapkan, dan jangan lupa siapkan hal-hal yang diperlukan ketika kalian akan melakukan wawancara stipendium Hungaricum scholarship. Mudah-mudahan lolos. Terima kasih.